Konferensi Sinode 11 yang akan diselenggarakan tanggal 26 sampai dengan 29 Juli tahun 2021 di Timika ini akan dilakukan dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan. Kita akan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan sanitizer sebagai alat untuk mencegah berkembangnya virus COVID. Dan setiap peserta yang akan mengikuti konferensi akan mengikuti pemeriksaan antigen sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga kita pastikan bahwa konferensi sinode ini yang ke-11 akan dilakukan dengan berpedoman pada prokes kepada seluruh warga gereja Gereja Kingmi di Tanah Papua yang terkasih oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita boleh diantar dan dituntun oleh Tuhan untuk mengikuti perayaan konferensi Sinode ke-11 tahun 2001 yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2021 di Tanah Amungsa. Sebagai steering komite yang dipercayakan oleh gereja ini untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan, kami akan menyampaikan beberapa hal pokok dan krusial yang menjadi perhatian seluruh panitia dan peserta konferensi Sinode ke-11 tahun 2021, bahwa dalam tugas yang kami emban sebagai steering komite, kami sedang mempersiapkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sedang mempersiapkan garis-garis besar haluan program kerja, dan sedang menyiapkan jadwal dan tata tertib sebagai pedoman penyelenggaraan konferensi Sinode yang ke-11 tahun 2021. Bagi peserta konferensi Sinode yang ke-11 tahun 2021, bahwa persiapan steering komite untuk menyiapkan agenda dan materi persidangan sudah mencapai 85%. Secara bersama-sama dalam tim steering komite, kami telah melaksanakan rapat persiapan sejak bulan Februari tahun 2021 dan sampai hari ini tanggal 15 Juli tahun 2021. Banyak pokok-pokok pikiran yang telah dirangkum dalam bentuk materi dan draft rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang akan menjadi pedoman dasar bagi gereja Kingmi di Tanah Papua ini menyelenggarakan tugas pelayanan dan tugas-tugas kelembagaan. Rancangan anggaran dasar sebagai dasar dari organisasi ini kami persiapkan sebagai dengan semangat
agar gereja Kingmi di tanah Papua yang sudah ada sejak tahun 6 April 1962 sampai hari ini mulai menata diri, mulai mengembangkan diri, mulai mengembangkan sayap pelayanan, memasuki berbagai tantangan secara globalisasi dalam dunia dewasa ini. Sebagai steering committee, kami mencermati bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai produk konferensi ini kami bahas dalam beberapa pokok pikiran. Yang pertama menyangkut nama organisasi, pokok keyakinan sebagai gereja yang berkarya di tanah ini. Yang kedua, kami juga membahas soal struktur dan batang tubuh dari anggaran dasar yang mengatur tentang sistem pemerintahan, struktur organisasi, dan tata kelola administrasi. Yang kami merasa bagian ini sangat prinsip, sangat mendasar dalam rangka mengangkat dan mendongkrak, memajukan dan mewirausahakan gereja Kingmi menuju 100 tahun ke depan. Kami lebih melihat bahwa gereja secara organisasi sudah harus memikirkan dan menata diri secara organisasi melalui pembentukan sekretariat yang akan menjadi dasar untuk memikirkan tentang segala aset-aset, segala potensi-potensi yang sampai saat ini belum dioptimalkan. Kami harap dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dipersiapkan ini akan menjadi kekuatan dasar untuk membangkitkan semangat dan spiritualitas kita dan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mengubah mindset kita agar menghidupkan kembali semua sektor-sektor pelayanan gereja secara holistik, mulai dari pemberdayaan potensi, penataan aset, penataan perbendaharaan dan keuangan gereja, sehingga gereja ini pada suatu saat nanti akan menjadi gereja yang mandiri, baik secara dana, baik secara visi, bahkan juga secara iman. Hal ini kami anggap urgen dalam penata layanan kegiatan sekretariat yang akan menjadi mesin, yang akan menjadi kekuatan dalam membangun gereja Kingmi di tanah Papua. Yang ketiga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kami canangkan, yang kami sedang persiapkan, setidaknya memberikan penguatan terhadap umat dan masyarakat warga gereja Kingmi di tanah Papua yang sampai saat ini sedang hidup dalam konflik, hidup dalam trauma, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kebimbangan. Kami percaya bahwa anggaran dasar, produk-produk yang akan dihasilkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ini memberikan nilai, semangat dan spiritualitas baru bagi warga gereja Kingmi di tanah Papua, mulai dari tingkat sinode, klasis sampai dengan jemaat. Mereka bisa menemukan diri, mereka bisa menemukan potensi, mereka bisa menemukan karunia dan harkat martabat mereka untuk membangunkan dan untuk menyehatkan Papua yang sampai saat ini sedang dalam kondisi yang diterpa oleh badai konflik. Dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini kami
persiapkan juga dalam rangka memberikan arah, iman, dan pengharapan kepada umat Gereja Kingmi di Tanah Papua ini untuk sadar dan bangkit menghadapi berbagai pukulan-pukulan ataupun konflik-konflik yang sedang berkembang ini di tanah ini. Pemekaran otonomi khusus dan juga aspirasi rakyat Papua yang sementara lagi berkembang. Kiranya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini dapat menjadi alat yang memfilter, memberikan arah bagi mereka dalam berteologi, bagi para pekerja dan pengajar di lembaga pendidikan, tetapi juga memberi arah, semangat, dan visi bagi para pekerja gereja untuk menyusun satu pandangan bahwa gereja Tuhan adalah gereja yang mengubah tradisi kegelapan menjadi tradisi yang terang. Yang keempat, bahwa semangat dan rancangan semangat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dihasilkan dapat memberikan pencerahan dan dorongan bagi kader-kader dan generasi muda di mana saja berada dalam profesi apapun, agar mereka bisa memaksimalkan peran mereka, baik peran secara sosial tetapi juga peran secara rohani dalam mengungkap segala dosa-dosa, segala kebohongan yang terselubung di dalam organisasi, yang terselubung di dalam kebudayaan, yang terselubung di dalam cara berpikir ataupun mindset. Yang kelima, bahwa rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini juga mempersiapkan umat dan warga gereja Kingmi ini, baik secara organisasi, secara iman, secara kultur, agar dapat hidup dalam suatu target yaitu melakukan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak tunggal yang sempurna, sehingga seluruh warga gereja Kingmi dapat diarahkan untuk taat percaya, beribadah dan bersandar pada Tuhan dari segala kekuatan-kekuatan lain di dunia ini. Yang terakhir, bahwa semangat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kami persiapkan akan menjadi perekat dari seluruh warga gereja yang berbeda secara konteks budaya, konteks sejarah, konteks profesi, dapat memahami dan menemukan peran mereka di dalam satu kekuatan roh yang menyatukan mereka untuk mempermuliakan Tuhan di muka bumi ini. Sehingga tema yang menjadi tema dalam konferensi sinode ke-11 di tanah Amungsa, yaitu berubah menjadi kuat, dengan suatu sorotan subtema bahwa kita mau bangkit dan bergerak menuju dan menatap masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh damai dan sejahtera, boleh menjadi semangat kita, boleh menjadi kekuatan kita untuk menggapai impian kita bersama Tuhan. Yang terakhir, bahwa dalam semangat kita bersatu, beribadah di dalam wadah gereja Kingmi di Tanah Papua, melalui konferensi ini, kami harapkan semua pihak, baik pihak keamanan, baik pihak organisasi kombatan, pihak perempuan, pihak adat, komponen adat, komponen generasi muda, kita sama-sama bersatu hati untuk
mendukung dan menyukseskan konferensi ini sebagai konferensi Tuhan hadir untuk berbicara pada kita. Karena itu marilah kita berdoa, menjaga ketenangan pribadi, menjaga ketenangan keluarga, menjaga ketenangan suku, menjaga ketenangan bangsa. Sehingga dari konferensi ini akan mengalirkan air yang segar, akan menyegarkan jiwa yang lunglai, akan menerbitkan fajar yang baru, akan memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah dan lesu, akan memberikan mereka semangat bagi mereka yang sudah putus harapan. Marilah kita semua sebagai warga gereja di tanah ini mempunyai satu tekad bahwa konferensi ke-11 ini adalah konferensi bagi Tuhan, konferensi untuk meninggikan nama Tuhan, konferensi untuk membalut luka-luka kaum yang tertawan, konferensi yang memberikan penghiburan bagi mereka yang sengsara, konferensi yang menyampaikan tahun rahmat Tuhan itu sudah datang, konferensi yang akan membuka mata, konferensi yang akan membuka telinga, konferensi yang akan memberikan arah bagi kita, sehingga krisis demi krisis yang sedang kita hadapi dari aspek sejarah, tapi juga sampai saat ini, krisis kemanusiaan, krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, krisis politik ini akan berlalu, akan berakhir ketika kita menyatakan bahwa semangat konferensi ini semangat yang menghadirkan Tuhan bersama-sama kita untuk melihat masa depan gereja Kingmi yang lebih maju, untuk melihat gereja Kingmi yang sedang berdedikasi bagi Tuhan, untuk melihat gereja Kingmi yang sedang menuai jiwa-jiwa, untuk melihat gereja Kingmi yang sedang menyatu dengan para korban, untuk mengangkat mereka yang lemah, untuk menuntun mereka dan membuka mata melihat terang Tuhan atas tanah dan negeri mereka. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, peserta konferensi, kegiatan demi kegiatan yang akan kita lalui sejak tanggal 26 sampai 29. Mari kita bersatu hati menjaga dan menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan kita, agar yang sudah disiapkan, yang sudah dirancang oleh panitia, mulai dari tahapan jadwal, tahapan tatib, tahapan laporan pertanggungjawaban sinode, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan hingga kita sampai pada puncak, yaitu pemilihan dan pelantikan badan pengurus sinode yang baru untuk masa bakti 2021-2026 benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi pilihan Tuhan. Siapapun dia yang akan terpilih, dialah yang dipilih Tuhan. Siapapun yang akan diteguhkan dalam konferensi, dialah yang akan diteguhkan Tuhan. Siapapun yang akan dilantik, dia akan dilantik oleh Tuhan. Sehingga konferensi ini meneduhkan hati kita, memalingkan hati kita, membuat kita semakin berubah dan bertobat, membaharui akal budi kita, membaharui komitmen kita kepada para kaum profesi, kaum profesional yang datang dari berbagai klasis di seluruh penjuru tanah Papua ini. Kehadiran konferensi ini untuk membuka matamu, untuk membuka hatimu, bahwa sesungguhnya gereja, membangun gereja adalah membangun masa depan. Memikirkan gereja adalah memikirkan masa depanmu.
Bekerja bagi gereja adalah bekerja bagi masa depan. Melayani Tuhan di gereja adalah melayani keluargamu. Sehingga apa yang kita peroleh, bibit yang kita peroleh dari konferensi ini, kita akan bawa dan kita akan tanamkan itu di dalam pribadi kita masing-masing yang pertama. Yang kedua, kita tanam itu di dalam keluarga kita. Kita tanam di kampung halaman kita. Kita tanam di antara komunitas kita. Kita tanam di dalam suku kita. Kita tanam di dalam bangsa kita. Sehingga semua akan mekar. Semua akan menjadi baik. Semua akan menjadi mulia. Semua akan membawa hormat bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, sebagai para peserta konferensi, sekali lagi marilah kita menundukkan hati kita. Kita berdoa dengan sungguh. Kita topang konferensi ini dengan tidak bersungut-sungut, tetapi dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh kasih, dengan penuh rasa persaudaraan. Kita bangun konferensi ini seperti gunung Nemangkawi yang mengeluarkan emas dari kandungan perutnya, memberikan makan kepada seluruh kaum, ras, bangsa di seluruh penjuru muka bumi. Demikian pula gaung konferensi kini akan memberikan satu pengharapan bagi seluruh dunia yang sedang hilang harapan. Akan memberikan kekuatan bagi seluruh dunia yang sedang lemah dan ditimpa krisis. Akan menjadi obat bagi semua yang mengalami luka dan penderitaan. Akan menjadi pelita bagi dunia yang saat ini ditimpa dengan berbagai kegelapan karena adanya praktek hedonisme, karena adanya praktek ilmu-ilmu sihir yang ada karena mantra-mantra, ada karena kekuatan-kekuatan gelap ini, ada karena kepercayaan-kepercayaan akan suanggini. Kiranya konferensi ini akan mematahkan, akan memadamkan seluruh panah-panah kuasa iblis, kuasa kejahatan yang sedang bekerja aktif di tanah ini. Kami percaya bahwa konferensi ini, konferensi yang dilakukan dengan satu tekad untuk mengubah diri kita, untuk mengubah semangat kita, untuk mengubah cara berpikir kita, sehingga yang kita pikirkan tidak bertentangan dengan pikiran Tuhan. Yang kita gumuli juga menjadi pergumulan Tuhan. Yang kita bahas juga menjadi pembahasan Tuhan. Karena itu saya percaya konferensi yang sedang terjadi di gereja kini di tanah Papua, konferensi ini pula akan diawasi oleh Tuhan sebagai pemilik gereja Kingmi yang sudah bekerja sejak tahun 1962 sampai hari ini. Para kader-kader muda, para pemuda dan para pemudi, marilah kita kembali sejenak menundukkan kepala dan belajar dari para tokoh-tokoh gereja kita, para tokoh-tokoh iman kita yang sudah meletakkan dasar iman yang teguh, yang sudah menaruh dan menancap obor bagi kita. Dengan semangat mereka, dengan pergolakan batin mereka yang hanya percaya kepada satu Tuhan, kepada satu Allah, kepada satu Yesus, kepada satu Roh Kudus, bahwa hanya dengan mereka, hanya dengan Tritunggal Allah sajalah dunia ini bisa kita rubah. Hanya dengan
kekuatan otoritas Tritunggal Allah ini, kita akan meraih masa depan kita yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan damai, yang penuh dengan sejahtera. Karena itu, samakanlah dengan baik dan bijaksana, bekerjalah dengan keras, rajin dan tekun, tanpa bersungut-sungut. Dan dalam menopang konferensi ini, saya yakin dan percaya apapun yang kita rumuskan pada 3 hari nanti, sejak tanggal 26 sampai tanggal 29, kita akan merumuskan pelayanan 5 tahun ke depan ini. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan menentukan nasib dan masa depan gereja kita, menentukan masa depan karir kita, menentukan masa depan gereja kita, menentukan masa depan karya dan pelayanan kita. Karena itu, mari dengan tulus, dengan penuh kerendahan hati, kita mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita kepada suatu perenungan yang panjang tentang kehidupan yang baik dalam konferensi ini. Karena kehidupan kita yang berkualitas akan melahirkan konferensi yang berkualitas. Kehidupan kita yang penuh dengan damai akan juga menghasilkan konferensi yang penuh dengan damai. Karena itu, marilah kita bercermin untuk melihat karya Tuhan melalui kehidupan kita, melalui momen konferensi ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena itu, satukanlah hatimu, satukanlah jiwamu, satukanlah kekuatanmu, satukanlah pikiranmu, satukanlah semuanya itu di dalam kasih Kristus. Sehingga dengan kesadaran itu pula, kita akan membangun suatu persekutuan yang berkualitas di dalam Kristus untuk menatap masa depan gereja kita yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Selamat berkonferensi. Semoga pancaran kasih dari Allah Bapa di sorga yang mengalir lewat gunung Nemangkawi akan mengalir juga di dalam konferensi gereja ini untuk memberikan kesejukan bagi jiwa-jiwa yang merindukan datangnya keselamatan, pembebasan di atas tanah ini, tanah yang sudah diberkati oleh Injil.